Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini, dan sebelumnya juga ada yang telah subscribe di channel Konsul Bro. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat datang di channel Konsul Bro. Bagi yang baru subscribe, terima kasih telah subscribe. Yang belum subscribe, silakan di subscribe. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share di akhir video. Nah, sebelumnya di video yang di pengenalan ataupun di intro Konsul Bro itu, mungkin banyak yang bilang nih, kok terlalu kaku cara ngomongnya ya. Ya maklum, mungkin ini baru pertama kali kita ngomong di depan kamera. Mungkin enggak pertama kali, ada beberapa kali, tapi ya saya masih kurang ya dalam hal public speaking di depan kamera. Jadi sama-sama kita belajar di channel ini bagaimana kita meningkatkan public speaking kita dan juga konsultasi berbagai macam masalah makhluk planet bumi seperti kalian. Nah, sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada kalian telah klik video ini, karena pada video kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan anak muda sekarang. Jadi, apa sih kebiasaan anak muda sekarang? Sebelum kita membahasnya, kita intro dulu. Nah, ngomong-ngomong tentang kebiasaan anak muda sekarang, pastinya kalian setiap membuat tugas itu ada yang rasanya ingin menunda-nunda. Nanti aja buatnya, besok aja. Itu yang namanya sifat menunda-nunda pekerjaan. Bukan hanya pada kalian, saya sendiri sebelum memulai nge-YouTube, sebelum memulai membuat video ataupun konten lainnya, ya kebiasaan itu sangat sering saya lakukan. Jadi ketika kebiasaan itu kalian lakukan terus menerus tanpa ada ingin untuk mengubahnya, ya tidak akan ada kemajuan dan tidak ada hal yang bisa kalian raih ke depannya. Jadi buat kalian yang telah klik video ini, beruntung buat kalian. Semoga apa yang saya katakan setelah ini dapat mengubah kalian dan juga mengubah mindset kalian. Sebelum Sobat Konsul menonton video selanjutnya, siapkan kertas dan catat berapa kali saya mengatakan kata kalian, kalian, dan kalian. Yaman. Langsung saja ke inti video. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kepada kalian 5 tips cara mengatasi sifat menunda-nunda. Oke, langsung saja. Yang pertama, langsung saja. Cara yang pertama, langsung saja ke 5 cara mengatasi sifat menunda-nunda. Yang pertama yaitu kenali alasan dibalik sifat menunda-nunda. Banyak anak muda zaman sekarang, contohnya seperti saya sendiri, banyak sekali alasan yang membuat kita menjadi bosan ataupun ingin menunda suatu pekerjaan. Misalnya, kita takut gagal ke depannya. Seperti saya sendiri, sebelumnya ketika ingin membuat channel ataupun membuat konten, saya takut kedepannya itu tidak ada hasil. Takut bahwa konten saya itu mendapatkan seperti ejekan ataupun lain sebagainya. Itu adalah salah satu faktor daripada sifat menunda-nunda. Kita merasa takut akan hasil kedepannya. Begitu juga dengan kalian. Kenali dulu apa yang membuat kalian merasa yang bahwa pekerjaan itu besok aja buatnya, nanti aja, ke depannya aja. Karena bekerja itu ataupun melakukan sesuatu itu tidak harus menunggu mood kita baik dulu. Karena semakin cepat, semakin tepat kita dalam melakukan sesuatu, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik pula. Maka sebelum itu, cara pertama kita untuk mengatasi sifat menunda-nunda, perlu tahu dulu apa alasan dibalik sifat kita itu. Nah, saya tidak tahu bagaimana alasan dibalik kalian semua. Saya sendiri memiliki alasan yang bahwa takut ke depannya, takut dengan hasil yang saya raih ke depannya. Itu faktor ataupun alasan pada diri saya sendiri. Nah, faktor dari diri kalian hanya kalian yang bisa menjawabnya. Jadi, tanyakan pada diri kalian sendiri, kenapa ya kok saya itu suka sekali menunda-nunda pekerjaan ataupun menunda-nunda membuat sesuatu. Tanyakan pada diri kalian. Itu adalah cara pertama untuk kita mengatasi sifat menunda-nunda. Nah, cara yang kedua yaitu tentukan tujuan yang jelas. Nah, misalnya kalian udah tahu apa alasan dibalik sifat menunda-nunda. Nah,
Misalnya seperti saya tadi, yaitu takut gagal ataupun takut hasilnya itu kurang baik. Nah, jadi setelah kalian tahu apa alasan di balik itu, maka tentukan tujuan kalian yang jelas. Misalnya, kalian ingin membuat sesuatu, catat di buku catatan harian kalian ataupun catat di pikiran kalian yang bahawa apa yang akan kalian kerjakan itu akan mendapatkan hasil ke depannya tanpa harus takut dengan hasil yang buruk. Seperti cara yang pertama tadi, setelah kalian tahu apa alasan di balik itu, maka hilangkan alasan di balik itu semua. Camkan dalam pikiran kalian yang bahawa hal tersebut tidak ada ke depannya. Maka setelah kalian camkan itu dalam pikiran kalian, maka kerjakan cara yang kedua, iaitu tentukan tujuan kalian dengan jelas. Misalnya, saya ini ingin membuat konten kreator ataupun ingin memulai YouTube seperti saya. Tujuan kalian itu apa? Apakah ingin mencari cuan? Ataupun kalian ingin membuat konten yang bermanfaat. Nah, tujuan kalian itu harus kalian catat di buku catatan harian kalian ataupun catat dalam pikiran kalian. Cara yang ketiga yaitu membuat ataupun menyusun jadual dan rencana. Nah, setelah kalian tahu apa alasan di balik sifat menunda-nunda, terus kalian tetapkan tujuan yang jelas agar kalian tahu apa hasil daripada pekerjaan kalian. Cara yang ketiga yaitu kalian harus membuat jadual ataupun rencana. Nah, seperti saya contohnya, ketika kalian ingin menjadi konten kreator, buatlah suatu jadual ataupun rencana dalam membuat konten. Misalnya kalian hari ini membuat konten apa, misalnya besok ingin membuat apa. Jadi ketika kalian telah membuat suatu jadual, mencatatnya dengan baik dan benar, maka kalian akan tahu tujuan dengan jelas. Nah, jadi kalian tidak ada lagi kesempatan untuk menunda-nunda pekerjaan itu karena hari ini kalian udah tahu apa yang akan kalian lakukan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda. Buat diri kalian itu menyadari yang bahawa pekerjaan itu tidak akan selesai, tidak akan aman dengan menunda-nunda pekerjaan tersebut. Nah, misalnya banyak orang itu biasanya itu menunda pekerjaan karena pekerjaannya menumpuk. Misalnya ada pekerjaan yang mudah, ada pekerjaan yang sulit. Nah, menumpuk menjadi satu. Nah, dengan cara yang ketiga ini, kalian bisa mengetahui mana yang bisa kalian buat dulu dan mana yang bisa kalian buat setelahnya. Nah, misalnya kalian ingin memilih membuat pekerjaan yang mudah-mudah dulu ataupun membuat tugas-tugas yang mudah dahulu, maka kerjakan itu hari ini dan di detik itu juga. Nah, setelah kalian buat yang mudah-mudah, lalu kalian buat yang susah-susah. Itu tergantung bagaimana diri kalian ataupun sebaliknya, ataupun kalian ingin membuat yang susah-susah dulu baru kalian buat yang sulit-sulit dahulu. Ataupun kalian ingin membuat yang susah-susah dulu lalu kalian buat yang mudah-mudah. Nah, itu tergantung bagaimana diri kalian. Yang pastinya kalian harus membuat dan mencatat rencana apa yang akan kalian lakukan agar semua kegiatan dan pekerjaan kalian itu lebih tersusun dengan rapi dan tidak ada lagi alasan untuk menunda. Itu adalah cara yang ketiga. Cara yang keempat yaitu motivasi diri sendiri. Nah, di sini yang pastinya ketika kalian menonton video ini, otomatis kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri agar pekerjaan kalian itu tidak lagi kalian tunda-tunda. Ataupun banyak video-video YouTube lainnya yang bisa memotivasi kalian untuk tidak lagi menunda pekerjaan. Ataupun cari mentor yang dapat mendukung kalian di kehidupan nyata agar kalian itu lebih termotivasi yang pastinya dan tidak lagi melakukan sifat menunda-nunda. Itu adalah cara yang keempat. Nah, cara yang terakhir yaitu cara yang kelima yaitu beri hadiah pada diri kalian sendiri. Nah, gimana sih yang disebut beri hadiah pada diri kalian sendiri? Misalnya, seperti tadi kalian udah tahu apa alasan dari sifat menunda kalian. Setelah itu, kalian tahu tujuan apa yang akan kalian raih ketika kalian tidak menunda-nunda. Yang ketiga, tadi kalian telah mencatat ataupun merancang jadual dan rencana.
Yang keempat, kalian sudah memotivasi diri kalian sendiri. Maka setelah 4 hal tadi kalian lakukan, maka bisa kalian lakukan dengan baik. Lalu beri hadiah pada diri kalian sendiri. Ini yang terakhir. Agar kedepannya kalian bisa sadari yang bahawa ketika kalian tidak lagi melakukan sifat menunda-nunda, maka ini yang saya dapatkan, iaitu seperti tidak ada lagi rasa stres ataupun tidak ada lagi yang namanya pekerjaan menumpuk ataupun merasa tertekan dengan pekerjaan yang banyak. Nah, jadi beri hadiah pada diri kalian seperti yang saya katakan tadi dengan cara beristirahat dan juga healing ataupun relax dengan tidak ada pekerjaan yang menumpuk lagi. Nah, itu dia 5 cara mengatasi sifat menunda-nunda. Mungkin tidak mudah bagi kalian untuk menghilangkan yang namanya itu sifat menunda-nunda yang telah terbiasa dalam diri kalian. Tapi saya yakin jika kalian melakukannya dengan konsisten, maka sifat tersebut akan hilang. Saya telah membuktikannya sendiri. Jika kalian tidak berani mencoba untuk menghilangkan sifat tersebut, maka jangan harap kalian bisa mengubah hidup kalian menjadi lebih baik. Okey Sobat Konsul dan juga makhluk planet bumi, terima kasih telah klik video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Dan jika ada pertanyaan ataupun konsultasi masalah yang ada pada kehidupan kalian ataupun pergaulan kalian, jangan lupa di komen di kolom komentar. Nah, hanya segini video saya. Semoga kedepannya kita dapat memberikan video yang lebih bermanfaat lagi. See you next time di konsul berikutnya.